Kita lanjut ya. Sampai kalimat Uqbatul hamdi ya. Uqbatul hamdi wa syukri itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Uqbatul hamdi wa syukri. Uqbatul hamdi tanjakan atau tingkatan syukur, memuji, wa syukri dan bersyukur. Fa akhadha fiha biqit'iha bima amkanahu. Fa akhadha maka memulai siapa man fiha pada uqbatul hamdi wa syukur biqit'iha dengan menempuhnya bima dengan sesuatu amkanahu yang memungkinkan kepada man min kasratil hamdi dari banyaknya memuji wasyukri dan bersyukur ala katsiri ni'amihi atas banyaknya nikmat-nikmat Allah. Falamma faragha min qat'i hadhil uqbah, falamma faragha maka ketika selesai siapa man min qat'i hadhil uqbati dari menempuh tanjakan atau tingkatan ini, najala dan turun siapa man faidan maka tiba-tiba huwa berbulaman itu bimaksudihi sampai pada tujuannya. Faidan maka berbulaman itu bimaksudihi sampai pada tujuannya. Wa mubtaghai dan targetnya. Baina yadaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yasir maka tidak berjalan siapa man illa qalilan kecuali sedikit, hatta waqa'a sehingga sampai siapa man fi sahlil fadli dengan datangnya kemudahan kemuliaan, wasahra'i syauqi dan lautan gurun kerinduan wa arsatil mahabbati dan pelataran cinta. Summa yaqa'u kemudian berada siapa man
fi riyadil ridwan, dalam taman-taman keriduan. Fi riyadil ridwan, dalam taman-taman keriduan. Wa basatinil unsi, dan kebun-kebun kenyamanan. Ila basatil anbisati, pada luasnya tanah-tanah lapang. Wa martabatil takrib, dan tingkatan-tingkatan dekat. Wa majlisul munajat, dan tempatnya, tempat permohonan. Wa nailil khilai wal karamati, dan mendapatkan harapan dan kemuliaan. Fahuwa, maka berbulaman itu yatana'amu, merasakan nikmat, fi hadhil halati, pada keadaan-keadaan ini. Nah ini ya, Masya Allah ya. Kalau kita sudah sampai uqbatul hamdi wa syukri, Masya Allah ya. Jadi segala sesuatunya hanya ucapan alhamdulillah. Segala sesuatu hanya ucapan puji syukur kepada Allah ya. Memuji dan memahabesarkan Allah dan terus bersyukur dan bersyukur. Tapi ingat, ini makalah ini, ukbah ini setelah sebelumnya kita menghadapi berbagai macam rintangan tadi ya. Ada ukbatul fawadih ya, ada menghadapi berbagai macam perusak-perusak kita bisa hilangkan ya. Yang tadi itu ada ukbatul bawais, berbagai macam tingkatan-tingkatan atau tanjakan tentang memberikan motivasi, di mana semangat ibadah ya, di mana rintangan itu selalu ada kita hadapi. Sampai kalau seandainya kita sudah sampai pada uqbatul hamdi wa syukri, Masya Allah, yang ada adalah Allah berikan kita berbagai macam karomat ya, berbagai macam kemudahan, fi sahlil fadli wasahra'i syauqi. Ada istilahnya keagungan kemudahan yang orang susah kita mudah. Sahra'i syauqi, gurun-gurun kerinduan ya. Istilahnya ini bahasa-bahasa kiasan. Gurun itu kan artinya suatu tanah yang kering, kerontang, tak bertepi ya. Kalau melihat gurun kan begitu ya. Tapi karena rindu, karena cinta pada Sang Maha Cipta, pada Allah Azza wa Jalla, maka gurun-gurun kerinduan itu bisa ditebas dengan berbagai macam kenikmatan. Artinya gurun itu tumbuh pohon, gurun itu tumbuh ladang dan lain-lainnya. Wa arasatil mahabbah, dan pelataran-pelataran cinta. Masya Allah, artinya ada cinta yang diperoleh, ada harapan yang diinginkan. Inilah kata puji dan syukur yang selalu mudah-mudahan kita bisa menikmatinya ya akhi fillah. Tapi sekali lagi, puji dan syukur ini tidak ujuk-ujuk dalam menghadapi berbagai macam rintangan ibadah ini, tidak langsung begitu saja. Ya tadi itu harus menghadapi berbagai macam rintangan sebelumnya ya. Tetapi sekali lagi, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah ini yang harus kita yakini bersama, bahwa memang ada kesulitan dalam menggapai ibadah kepada Allah. Tapi saat kesulitan itu dihadapi dengan keikhlasan, insya Allah ada kemudahan. Bahkan Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, sungguh, lagi-lagi Allah bersumpah. Sebagai muslim yang kadang kita berhadapan dengan kesusahan dan bahkan penderitaan,
yang kalau penderitaan dan kesusahan itu dihadapi dengan kelapangan dada, dengan bahkan dengan hamdi dan syukur, ya, maka kenapa surat Fatihah itu surat yang dahsyat? Karena diawali dengan memuji Allah dulu gitu loh. Selalu kita alhamdulillah ya Allah. Bahkan ada kesusahan kita alhamdulillah, dengan kesusahan ini kita bisa merenung. Ya, ada malapetaka kita bisa merenung. Tidak sombong, tidak angkara murka. Tapi setelah alhamdulillah syukur. Bersyukurnya ditambahin, ya Gusti alhamdulillah ternyata selamat ya, gitu ya. Gusti alhamdulillah ternyata enggak parah ya. Dalam waktu yang bersamaan ada orang yang tidak selamat, ada orang yang kena tapi parah. Kita walaupun kena tapi alhamdulillah tidak separah dia. Itu dalam artian ada kelebihan di antara hamba-hamba Allah yang ibadah. Ada kelebihan di antara hamba-hamba Allah yang cinta. Ada kelebihan di antara hamba-hamba Allah yang terus menggunakan kalimat doa untuk mengurai satu masalah. Ketimbang ada masalah, ketimbang ada problem, tapi dia nggak mengurainya dengan doa. Bahkan ngurainya kadang dengan curhat. Curhatnya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Ya, bahkan kadang sering bikin curhatnya di medsos sehingga orang semua tahu. Kenapa sih nggak munajat sama Gusti Allah, kan gitu ya. Makanya uqbatul hamdi wa syukri, tanjakan dan tingkatan orang yang bisa syukur terus kepada Allah, memuji terus pada Allah, pada akhirnya dia akan sampai kepada arasatil mahabbah, pada tanah lapang kecintaan yang luar biasa. Artinya mahabbah di sini, arasat artinya semuanya jadi penuh dengan cinta dan kasih. Sungguh ini memang satu keadaan yang luar biasa ya akhi. Orang kalau sudah dipenuhi kata cinta, walaupun berawal dari kata rindu yang luar biasa, tapi kemudian dianugerahkan cinta, maka nggak ada resah, nggak ada gelisah, nggak ada khawatir. Dan itu qit'atun minal jannah, bagian kecil dari kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita di surga nanti udah nggak ada tuh curiga, khawatir, gelisah, resah, takut, nggak ada itu. Nah pertanyaannya itu kan di surga wajar. Bagaimana kalau di dunia? Di dunia bisa, tapi awali segala sesuatu dengan alhamdulillah wa syukru, ya kan? Puji dulu Sang Maha Cipta ini. Lalu syukuri dulu segala sekecil apapun nikmat. Ya. Kita dapat nikmat ini alhamdulillah, yang lain enggak bisa loh. Alhamdulillah. Ya tapi ya tadi itu manusia itu diuji, diganggu oleh iblis dan setan. Kadang ada kenikmatan yang luar biasa yang orang lain enggak bisa, kita enggak bersyukur. Pikirannya malah kurang. Akhirnya gara-gara nggak syukur, la in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan begitu ya akhi. Tapi la in syakartum la azidannakum, kau syukur ditambah nanti. Tapi kau kufur, dalam artian kufur, ada nikmat jelas-jelas diberikan, baik kenikmatan hati yang tenang, pikiran, jiwa, uang, harta diberikan oleh Allah. Mungkin tidak sebesar yang kita inginkan, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan yang besar, tapi diberikan sesuatu yang cukup, itu udah syukur. Biar apa? Terus bertambah. Nah, sifat manusiawi yang kadang ada nikmat tapi nggak bersyukur, malah naudzubillah, ini mah kurang, akhirnya apa? Yang terjadi musibah, naudzubillah min. Coba aja ya. Orang kalau dapat nikmat jelas-jelas diberikan apanya nikmat, ini enak. Bukan bersyukur kepada Allah, bersyukur ya salah satunya kepada sebab orang yang memberi kata nikmat itu ya. Maka diucapkan man la yaskurillah, man la yaskurin nas, la yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia nggak bersyukur kepada Allah. Nah artinya Allah, manusia kadang menjadi wasilah nikmat. Ya, maka ucapin terima kasih. Di samping ucapin terima kasih ya jaga dia, jangan sampai dia orang yang udah menjadi wasilah nikmat ini jangan kecewa, jangan marah, kan gitu. Nanti Allah jaga terus kenikmatan yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yaitu bahasa di sini dikatakan arasatil mahabbah ya, sumaya kaufiria diridwan, bahkan dia akan berada dalam taman-taman keriduan, subhanallah ya.
Orang kalau ada di taman-taman keriduan, taman-taman keindahan, semua jadi nikmat. Jadi syukuri sekecil apapun nikmat. Puji Sang Maha Cipta yang telah memberikan kita. Maka jangan lupa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, makanya di dalam sebuah riwayat Asbabun Nuzul suratul Fatihah itu, ketika surat Fatihah turun, alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu setan terputus asa yang sangat dahsyat. Setan sedih yang luar biasa. Karena kata Allah, siapapun yang membaca surat Fatihah, dia sedang berdialog denganku. Ketika keikhlasan berdialog, maka segala susahnya, segala keinginannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bersamaan setan ganggu terus. Ya, makanya ya udah, hantam dengan Fatihah, hantam dengan syukur, hantam dengan memuji terus kepada Allah. Nanti terus akan ditambah la azidan naku wabasatil unsi, ya, nggak ada lagi resah gelisah, ila basatil anbas, pada lapangan bala semua seluas-luasnya, wa martabatit takrim, dan dekatnya dia kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa majlisul munajat, dan dia mendapatkan tempat-tempat yang terus munajatnya, bahkan nailil khila wal karamat, dapat berbagai macam kehormatan. Fahadi yata'anna bihi bil haliti, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bersama akhi fillah di dalam munajat kita demi munajat, usaha doa dan zikir kita, baik ngajinya, baik zikirnya, bahkan kerjanya, yang di tengah-tengah itu semua ada rintangan demi rintangan, tapi dihadapi dengan ketulusan sampai pada uqbatul hamdi wa syukur, akan dapat segala keinginan kita terwujud. Amin ya rabbal alamin. Karenanya lihat tadi hamdi wa syukur. Ayo jangan lupa, kenikmatan itu memujilah kepada Allah. Kenikmatan itu bersyukurlah kepada Allah. Di samping kepada Allah, lihat sumber kenikmatan, asbab kenikmatan. Maka manusia ini jadi sumber kenikmatan. Ayo syukur, terima kasih. Jangan khianati manusia yang menjadi sumber kenikmatan itu. Biar dia nggak kecewa, kemudian Allah juga akan ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa martabu wa majlis martari. Fi hadil hala, pada keadaan ini yata'annam, dia merasakan nikmat. Wa yanqalibu fi ti'iha ayyama baqaihi. Wa yanqalibu, dan akan berganti fi tibiha, pada kebiasaannya, pada wataknya, ayyama baqaihi, pada hari-hari ketetapannya. Wa baqiyatu umri, dan tetapnya umurnya. Bisaksin fid dunya, bisaksin dengan seseorang, fid dunya, di dunia. Wa qalbin, dan hati, fil uqba, di akhirat, ya. Yantadilul barid, yantadilul barid yauman fa yauman. Yantadiru, dia akan menunggu, al barida, utusan. Al barida, akan utusan, yauman fa yauman, hari demi hari. Hatta yamillah, sehingga bosan siapa al khalqu, makhluk kulluhum, semuanya. Wa yastakdiru, dan menjadi menjadi jijik atau tidak berguna lagi apa dunia. Wa yahinnu, dan rindu siapa man ilal mauti, kepada kematian. Wa yastakmilu, dan menjadi sempurna siapa man asyauqa, akan kerinduan, ilal mala'il a'la, ilal mala'il a'la. Faidan, maka tiba-tiba huwa, bermula, birusulin, dengan mengutus Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta, ilai, kepadanya. Yariduna, yang ja'a, yang datang kepadanya, alai, padanya, birruh, fi tibatin nafsi, pada jiwa yang terbaik, wa tamamil bashar, dan sempurnanya sifat kemanusiaan, wal umsi, dan kenyamanannya, min hadihid dar, dari dunia ini, alfaniyati, yang rusak, al muftinati, yang sirna,
yang penuh dengan fitnah, al-muftinati yang penuh dengan fitnah, al-muftinati yang penuh dengan fitnah, yurtil ilahiyati ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mustaqirrun riyadil jannah, wa mustaqirrun dia dan dia akan akan tinggal riyadil jannah di taman-taman surga. Amin ya rabbal. Akhirnya dia hidupnya cuma nikmat ya begini ini ya, gitu ya. Kebahagiaannya begini ini ya. Lalu bagaimana saya harus mengakhirkan nikmat? Ya sudah, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan nikmat, rasakan nikmat untuk terus menggapai negeri akhirat. Artinya ini hanya menanti kapan datangnya saatnya aku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, malah kebalikannya begitu. Iya, akhirnya dia nunggu, sudahlah. Toh nikmat dunia cuma begini doang. Ya, ya mentok-mentoknya ini, mentok lagi gitu. Ya udah, akhirnya dia nunggu sampai datangnya utusan, ya. Yang tadirul barid yauman fayum. Al barid utusan di sini ai bimana al maut, ya. Ya sudah, ya kayak tadi siang ada orang cerita, ya. Ustaz, saya punya orang tua umurnya sudah 110 tahun. Itu gimana ya, dia bilang. Kenapa? Orangnya maunya sholat aja, dia bilang. Ya udah, ini luar biasa ya akhi ya. Karena dia sudah mendapatkan bahkan 110 tahun masih ada istrinya yang mendampingi dia. Apa nggak hebat itu? Iya kan? Artinya orang ini udah sampai pada makom kemuliaan kenikmatan ya akhi. Selama 110 tahun ini dia bilang, ya alhamdulillah anak-anaknya sudah mentas semua. Kerjaannya cuma baca Quran. Capek, tutup Quran, istirahat, tidur. Terus bangun, sholat, baca Quran lagi. Masya Allah. Ya. Akhirnya ini orang, ya tadi yang tadirul barid, hanya nunggu utusan yauman fa yauman hatta yamilal khalq, sampai dia udahlah dunia memang begini doang udah. Nah, maka mudah-mudahan kita bosan sama dunia, tapi akhirnya rindu akhirat, memenuhinya rindunya dengan ibadah. Ya, jadi artinya nggak salah kalau kita minta ya Rob, penuhi duniaku dengan kenikmatan. Sampai bahasa kasarnya kita udah nggak mikir saya besok makan apa ya. Amin ya Rabbal alamin. Nggak mikir bagaimana anak saya wes. Kenapa nggak mikir perangkatnya sudah lengkap gitu loh. Ya. Nah perangkat yang lengkap itu lalu apa yang harus kita lakukan buat ke depan? Ya sudah, menyempurnakan bekal untuk negeri akhirat. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.